Oke, saya beri kesempatan dulu yang dari Bali, Pak Nyoman Parte. Terima kasih pimpinan. Terima kasih pimpinan Pak Martin dan seluruh anggota dewan yang hadir. Lagi work from Bali ya? Work from Bali? Ya, di Bali, di Bali. Begitu juga pada pimpinan dari BUMN Farmasi, Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma maupun Kapros. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang hampir seluruhannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan yang coba kami rumuskan, dan sekarang kesempatan yang pas untuk bertanya kepada para pimpinan BUMN Farmasi ini. Yang pertama, di lapangan kami menemukan ada warga, ada peserta vaksin yang sudah menggunakan Sinovac. Selanjutnya tahap keduanya menggunakan AstraZeneca. Sesungguhnya boleh nggak ini? Alasnya kenapa dia menggunakan AstraZeneca yang kedua? Karena ingin mendapatkan sertifikat. Kebetulan yang bersangkutan adalah naker pekerja migran. Jadi negara tujuan ternyata membutuhkan yang dibutuhkan adalah yang diterima adalah vaksin AstraZeneca. Itu apa bisa orang divaksin dengan vaksin yang berbeda? Mohon nanti diberikan penjelasan. Yang kedua, sesungguhnya vaksin-vaksin yang Bapak import ini itu bisa berlaku efektifnya setelah suntik 2 kali atau setelah suntik 3 kali, Pak. Karena di lapangan mulai banyak yang sembunyi-sembunyi vaksin sampai 3 kali dengan berbagai alasan. Yang ketiga, banyak pertanyaan, sesungguhnya vaksin ini setelah disuntikkan ke tubuh kita, kalau ibaratnya kalau saya mengambil pengandaian makan dan minuman, apa ada masa berlakunya dia? Ada masa kadaluarsanya vaksin ini di dalam tubuh manusia. Mohon ini diberikan penjelasan, Pak. Dan yang terakhir, yang paling penting, polemik isu dan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan obat-obatan di samping langka juga harganya mahal. Jadi karena Bapak dari 4 perusahaan ini banyak mengimport obat-obat dari luar dan juga memproduksi sendiri, apa upaya yang saudara lakukan untuk menjaga agar setiap obat-obatan ini bisa dikontrol sebagaimana mestinya dan tetap berlaku sehingga tidak terjadi permainan di lapangan, di samping langka juga harganya sangat mahal. Saya mohon yang terakhir ini tidak diserahkan ke mekanisme pasar, karena pasti yang akan kalah adalah rakyat. Pasti yang kalah adalah rakyat kecil yang akan kalah. Mereka tidak memiliki akses, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli. Tolong yang terakhir ini diberikan catatan betul Bapak-Bapak dari Bio Farma. Terima kasih pimpinan. Oke. Terima kasih pimpinan. Makasih Pak Parte. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mirip, saya akan coba kelompokkan. Yang pertama terkait masalah apakah vaksin pertama dan vaksin kedua harus sama. Kami bisa menegaskan berdasarkan hasil uji klinis yang dilakukan dimanapun dan juga dari hasil yang dipantau oleh WHO, vaksin 1 dan vaksin kedua itu harus sama selama rejim vaksin telah 2 dosis. Dan seperti kita ketahui, hampir sebagian besar vaksin yang ada di dunia ini mereka merupakan rejim 2 dosis. Nah, kalau mereknya sama 2 dosis itu harus sama. Karena kita belum memiliki data terkait kalau seandainya vaksin satunya katakanlah itu Pfizer, vaksin keduanya Sinovac akan seperti apa. Kita nggak memiliki data itu, sehingga kita nggak mengetahui nanti apakah benar antibodi yang muncul setelah vaksin kedua itu akan optimal.
Jadi berdasarkan hasil uji klinis dan kita yakinin sekarang, vaksin pertama dan vaksin kedua itu harus sama. Nah, beda lagi nanti dengan vaksin ketiga yang sifatnya booster, ya, jadi sebagai penguat, itu boleh berbeda. Tapi vaksin pertama, vaksin kedua sebagai kewajiban ya untuk vaksinasi itu adalah harus sama. Dan kalau ditanya terkait masalah kemampuan proteksi dari vaksin, jadi ini memang hampir semua vaksin yang ada sekarang diberikan pada program dunia, memang belum satu pun mereka yang mampu menyatakan apakah itu bisa memberikan proteksi selama 6 bulan, apakah itu selama setahun atau lebih. Jadi ini masih dilanjutkan proses uji klinisnya. Seperti yang terjadi juga di kita di Bio Farma, kami melanjutkan uji klinis yang terhadap vaksin yang Sinovac untuk menjadi 1 tahun. Nanti untuk melihat apakah nanti memang kemampuan proteksi dari vaksin ini bisa melebihi 6 bulan ataupun hanya selama 1 tahun. Meskipun kita juga tahu beberapa negara seperti Singapura, mereka sudah mulai menyatakan bahwa even WHO pun mengatakan bahwa kemungkinan virus COVID ini akan seperti virus flu, di mana nanti tiap tahun orang harus melakukan vaksinasi. Tapi tentunya kita akan menunggu hasil uji klinis yang nanti akan dilakukan. Kemudian juga terkait masalah